Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih melanjutkan latihan soal UTBK TKA kelompok Saintek mata pelajaran fisika. Kali ini kita lanjutkan latihan soal tentang gerak menggelinding dan tentu di situ ada gerak rotasi, ada kesetimbangan benda tegar dan materi-materi yang terkait dengan gerak menggelinding ya. Baik, kita lanjutkan. Sebuah bola dengan berat W dan jari-jari R berada pada bidang miring dengan sudut kemiringan θ terhadap bidang datar. Tentukan besarnya gaya minimal yang dibutuhkan supaya bola dapat menaiki tangga setinggi H. Jadi ada bola di atas bidang miring dengan kemiringan θ, ya, sudut di sini alfa. Nah, kita mau mencari gaya minimal yang dibutuhkan agar bola ini bisa menaiki tangga setinggi H ini pada bidang miring ini ya. Oke, maka pertama kita coba tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja pada bola ini ya. Nah, untuk menyederhanakan gambar ya, maka bisa bolanya nanti kita hilangkan. Baik, sebelum itu karena bola ini bertumpu di ujung tangga ini, maka ini nanti kita posisikan sebagai sumbu putar, sebagai acuan ketika kita meninjau torsinya, torsi totalnya ya. Jadi ini sebagai sumbu putar ya di titik tumpu ini sebagai acuan ketika kita meninjau torsi totalnya. Baik. Kita tuliskan gaya-gaya yang bekerja untuk mempermudah, maka gambar bola ini kita hilangkan dulu ya. Nah, tentu ada gaya berat ya yang bekerja pada bola ini dari tengah ini ya. Nah, kemudian ada kalau sudutnya di sini, sudut tetanya di sini, maka tentu komponen di sini adalah W cos θ, sedangkan komponen tegak lurusnya adalah W sin θ. Ya. Ini ada video khusus yang membahas tentang ini, bagaimana kita bisa merumuskan komponen gaya berat ini ya. Jadi kalau sudut tetanya di sini ya, diketahui sudut di sini adalah θ, maka komponen ini adalah W cos θ, sedangkan tegak lurusnya adalah W sin θ. Ya. Kemudian ada gaya F itu sendiri ya, gaya F ini kan gaya F. Nah, di sini ya kita misalkan kita tarik garis di sini, ini adalah ketinggian tangganya H, titik merah ini sebagai sumbu putarnya nanti ya. Kemudian kita tarik lagi garis sampai ke vektor gaya ini ya. Oke, ini hanya ya. Nah, ini garis putus-putus ini tentu adalah jari-jari dari bola, yaitu R ya, ini jari-jari bola, dan sudut di sini adalah alfa. Kalau sudut di sini adalah alfa, ya kan? Jadi kalau kita cari cos alfa, ya, cos alfa, yaitu sisi apit ya dibagi dengan sisi miringnya yaitu R. Maka sisi apit ini adalah R cos alfa. Sisi apit ini R cos alfa, atau bisa kita tuliskan juga sisi di sini itu sama ya, yaitu R cos alfa juga. Jadi sini sama dengan ini. Jadi garis putus-putus ini adalah R cos alfa. Panjang garis putus-putus ini. Nah, ini juga adalah jari-jari bola, garis ini ya. Nah, garis ini, jari-jari bola itu sama dengan, kalau kita lihat ya, sama dengan garis dari sini ke sini. Panjang dari sini ke sini ya. Sama ya. Jadi R ini panjangnya sama dengan ini, dari sini ke sini. Atau panjang garis hijau ini sama, yaitu R. Ya. Sehingga kalau panjang garis hijau ini R, kemudian dari sini ke sini H, maka sisanya adalah tentu R kurang H. Ya kan? Oke. Kemudian gambar ini mungkin masih ruwet, maka kita bisa sederhanakan lagi seperti ini tanpa mengubah substansinya, gaya-gaya yang bekerja. Ya, maka kita sederhanakan lagi seperti ini. Di sini tadi sumbu putarnya ya, yang kita tinjau nanti untuk menghitung torsinya. Ya. Ini W cos θ, kemudian sisi lengannya ini adalah R cos θ. Jadi lengan gaya dari gaya W cos θ ini adalah R cos θ yang tegak lurusnya ya.
Sedangkan W sin theta dan gaya F ini, lengan yang tegak lurusnya ya pada sumbu putar adalah R kurang H. Ya. Oke, jadi penting untuk menentukan lengan dari masing-masing gaya ini yang tegak lurusnya ya. Karena itu nanti yang digunakan untuk mencari torsi. Ya, sekali lagi W cos theta, lengan gayanya adalah R cos theta yang tegak lurus ya terhadap sumbu putar ini juga. Sedangkan W sin theta dan F, lengan gaya tegak lurusnya adalah R kurang H. Ya, ini sumbu putarnya di sini. Oke. Sekarang kita tinjau pada keadaan setimbang. Keadaan setimbang dipenuhi sigma torka sama dengan 0. Ya, kalau pada gerak translasi atau gerak yang lintasannya sama lurus, keadaan setimbang sigma F sama dengan 0. Kalau pada gerak rotasi kita gunakan torsi ya. Atau torka, sigma torka atau sigma torsi sama dengan 0. Jumlah torsi ini sama dengan 0. Nah, ada berapa torsi di sini? Karena di sini ada 3 gaya, W cos theta, W sin theta dan F, maka juga ada 3 torsi. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat putarannya ya, gaya F dan gaya W sin theta ini putarannya sama ya. Kalau ditarik dari sini maka putarannya ke kiri ya. Jadi putaran benda yang diakibatkan oleh gaya F dan W sin theta itu sama, yaitu menyebabkan putarannya ke kiri. Ya. Berputar ke kiri, maka torsi dari F dan W sin theta ini akan saling menguatkan, saling menjumlahkan karena menyebabkan putarannya sama. Sebaliknya, gaya W cos theta ini menyebabkan putaran benda melawan putaran oleh dua gaya ini. Ya, yaitu W cos theta ini menyebabkan benda berputar ke kanan. Ya, maka torsi dari W cos theta ini akan mengurangi kedua torsi ini. Ya. Sehingga kalau sigma torsi sama dengan 0, maka torsi oleh gaya F tambah torsi oleh gaya sin ini, gaya W sin theta, yang ini ya, torsi kita berindeks S, maksudnya torsi oleh gaya W sin theta, ini saling menjumlahkan karena tadi putarannya sama, kurang, ya dikurangi oleh ini karena putarannya melawan ya, kurang torsi oleh gaya W cos theta, sama dengan 0. Ya. Nah, torsi adalah besar torsi adalah besar gaya ya kali besar lengan gaya tersebut yang tegak lurus. Nah, ini berarti F ya kan kali R kurang H lengannya ya. Tambah torsi oleh gaya S oleh gaya W sin theta, yaitu gayanya W sin theta kali lengannya. Sama lengannya ya ini. Kalau ini kita nyatakan di ruas kanan maka jadi positif torsi C atau torsi oleh gaya W cos theta, yaitu gayanya kali lengannya R cos alpha ya, ini R cos alpha lengannya. Jadi seperti ini persamaannya. Torsi C ini kita sudah nyatakan di ruas kanan jadi seperti ini. Ya. Nah, ini suku ini kalau kita pindahkan suku ini kalau kita nyatakan di ruas kanan, maka di sini menjadi kurang ya ini. Kurang ini ya. Gaya F ini sebenarnya adalah gaya minimal itu, ya gaya minimal yang dibutuhkan bola agar bola bisa menaiki ketinggian H ini. Nah, kenapa bisa itu gaya minimal? Padahal di sini sigma torsi sama dengan 0. Kok sigma torsi sama dengan 0? Gayanya bisa menyebabkan benda bergerak, ya kan? Nah, kita perlu ingat bahwa hukum pertama Newton itu bukan hanya ya hukum pertama Newton yaitu pada keadaan inersia atau keadaan setimbang, itu bukan hanya untuk benda yang diam, tapi juga untuk benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya meskipun jumlah gaya atau jumlah torsinya 0, itu benda tidak hanya dalam posisi diam, tapi bisa juga bergerak dengan kecepatan konstan. Ya, sehingga meskipun sigma torsinya 0, ini kan harusnya I kali alfa ya, tapi percepatan sudutnya di sini 0. Meskipun keadaan setimbang atau sigma torsinya 0, ya, benda bisa bergerak. Ya, benda bisa bergerak, maka gaya itu gaya minimalnya. Ya, gaya minimalnya. Oke,
Itu gaya minimalnya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita lakukan operasi matematis sedikit. W di ruas kanan ini kita faktorkan, kita keluarkan begitu. Jadi dalam kurung di sini ya. Sorry ini ya. Ini dalam kurung ya. Kemudian bagi ini R kurang H ini kan jadi pembagi, ya kan? Jadi pembagi. Nah, seperti ini. Jadi W ini difaktorkan, kemudian R kurang H jadi pembagi. Inilah gaya minimal yang dikerjakan pada bola agar bola bisa menaiki tangga setinggi H ini. Sekali lagi, kalau kita mau cari gaya minimal, yaitu diperoleh dari keadaan setimbang. Ya, keadaan setimbang itu tidak hanya benda diam, tapi benda bergerak juga ya. Itulah gaya minimalnya, gaya yang paling kecil agar benda itu bisa bergerak, ya, menaiki ketinggian H ini, ya, yang paling kecil, maka itu kita dapatkan di kondisi setimbang.